Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, dalam salat, semua bacaan yang digunakan biasanya dalam bahasa Arab. Namun, banyak umat Islam berasal dari latar belakang yang berbeda di seluruh dunia, dan tidak semua dari mereka menguasai bahasa Arab. Beberapa bahkan berpikir bahwa bacaan dalam salat bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahami bahasa apapun yang kita gunakan. Namun, apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam salat dapat menimbulkan dosa? Bacaan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam salat? Apakah ada bacaan tertentu yang jika dilafalkan bisa mengakibatkan dosa? Ketika kita menjalankan salat, ada bacaan-bacaan yang wajib kita lakukan, seperti membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Selain itu, terdapat juga bacaan-bacaan sunnah, seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibacakan dalam 2 rakaat pertama. Namun, apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jumah memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Beliau menyatakan bahwa seseorang yang sedang salat boleh berzikir dan berdoa, selama doa tersebut tidak bertentangan dengan ajaran hadits dan Al-Quran. Pendapat ini didukung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menyebutkan, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa setelah tasyahud, Nabi mengizinkan umatnya untuk berdoa dengan apapun yang diinginkan, termasuk berdoa untuk hal-hal duniawi yang diinginkan. Doa-doa yang bersifat duniawi, seperti meminta kelancaran rezeki, mendapatkan jodoh, atau bahkan memohon keturunan, dianggap sah dilakukan. Pemikiran ini juga disetujui oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqarah Al-Muwatta, yang menyatakan, sebagaimana Imam Malik menyatakan, tidak masalah jika seseorang berdoa dalam salat, baik itu pada waktu sujud atau di waktu lain, dengan doa yang sesuai keinginannya, baik itu doa yang bersifat dunia atau akhirat, baik itu doa yang diambil dari Al-Quran atau dibuat sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam salat pernah diamati pada Ibnu Umar ketika membaca kalimat syahadat. Ibnu Umar menyampaikan, saya menambahkan bacaan, wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meskipun kita mungkin telah menjalankan salat selama bertahun-tahun, namun terdapat fakta penting yang patut kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam salat, kita mungkin terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Namun, praktek ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jarang membaca surat-surat yang pendek, kecuali ketika dalam perjalanan. Misalnya, saat salat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Tawir dan surat Al-Zalzalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung memilih membaca surat yang lebih panjang ketika menjalankan salat. Hal ini tercermin dalam pengalaman salah seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Ia mencatat, suatu ketika, saat salat zuhur sedang berlangsung, seseorang meninggalkan masjid dan pergi ke perkampungan Baqi untuk menyelesaikan urusannya di sana. Setelahnya, ia berwudu dan bergabung kembali dengan jamaah salat, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena beliau tengah membaca ayat yang sangat panjang. Hadits riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih surat-surat secara berurutan. Pemilihan ini disebutkan dalam penjelasan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau menyatakan bahwa Al-Quran tidak hanya disusun secara berurutan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan yang terencana. Oleh karena itu, wajar jika kita mengikuti urutan tersebut saat membaca dalam salat, seperti membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama dan surat Al-Imran di rakaat kedua, dan seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat Anas? Menurut Imam Nawawi, sebagian ulama menyarankan setelah membaca surat Anas, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Namun, bagaimana jika seseorang, setelah membaca surat Anas di rakaat pertama, malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa meskipun beberapa ulama mengizinkannya, namun sebagian lainnya tetap tidak menyetujuinya, karena mereka tetap menekankan pentingnya membaca Al-Quran secara berurutan dalam salat. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam salat, terutama pada salat-salat tertentu. Misalnya, pada salat subuh hari Jumat, disarankan untuk membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Namun, ketika kita mengajarkan anak-anak menghafal surat-surat pendek, urutan pembacaannya bisa dimulai dari surat Anas dan berlanjut hingga surat Ad-Duha.
Pendekatan seperti ini membantu anak-anak dalam menghafal. Saat salat berjamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Namun, bagaimana jika surat yang dibaca imam tidak kita hafal? Tugas makmum adalah untuk mengikuti imam. Saat imam membaca surat dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surat Atin. Ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana makmum menjawab pada ayat terakhir. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya? Dengan balawa ala zalika minas syaidin. Ini adalah sunnah yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, perlu diakui bahwa semua bacaan salat menggunakan bahasa Arab, padahal tidak semua umat Islam fasih berbahasa Arab. Di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa ibu kita. Meskipun demikian, bacaan salat dan doa-doa tetap menggunakan bahasa Arab. Bagaimana jika kita belum menghafal bacaan salat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya dengan bahasa Indonesia? Dalam salat, kita telah diperintahkan untuk mengikuti tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku melakukannya." Hadits riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperbolehkan. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan dapat membatalkan ibadah tersebut. Pandangan ini didasarkan pada mazhab Hanafi dan Hambali. Namun, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa jika seseorang berbicara saat salat karena lupa, itu tidak membatalkan ibadahnya asalkan hanya sedikit perkataan yang keluar. Larangan berbicara saat salat telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Suatu hari, saat para sahabat sedang melaksanakan salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang sahabat mulai berbicara. Akibatnya, turunlah ayat Al-Quran. Berdirilah kamu karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 238. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kelonggaran dalam hal bacaan salat yang berbahasa Arab, ada solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Beliau memberikan saran bagi orang-orang Arab yang belum menghafal Al-Fatihah, yakni untuk bertahmid, bertakbir, dan bertahlil jika tidak bisa berbahasa Arab. Beberapa ibadah tidak dapat dinegosiasikan, seperti tata cara haji dan makanan yang diharamkan. Demikian pula dengan tata cara salat, yang harus dijaga kesucian dan keasliannya. Dalam menjalankan salat, semua tindakan dan bacaan harus dilakukan dalam bahasa Arab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal bacaan salat, baik itu gerakan maupun bacaan. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengurangan atau penambahan yang diperbolehkan. Bagaimana dengan pengalaman kalian? Pernahkah kalian menemui seseorang yang mengganti bacaan salat berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia? Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.